Selamat siang adik-adik semua. Kembali lagi kita pada kesempatan kali ini mengikuti kegiatan konseling kita sesi keempat. Apakah adik-adik sehat semua? Kabarnya baik? Jadi sebelum memulai kegiatan, adik-adik mengikuti dengan pelajaran apa? Sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, sebaiknya kita mengawali doa. Yang bisa bantu ibu mungkin dalam doa. Tuhan sekarang kami akan melakukan aktivitas kami yang diberkati dan Allah dengan sanggup jiwa yang kami melihat kuasa Tuhan kami berdoa agar Tuhan Ini yang kita dalam doa. Jadi adik-adik fokus kegiatan konseling kita pada siang hari ini adalah bagaimana membangun respon positif. Nah, dalam membangun respon positif ini ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam sesi konseling ini. Yang pertama adalah membantu adik-adik untuk mengolah atau mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang positif. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita menggunakan teknik pernapasan untuk membangun respon positif terhadap situasi stres, dan juga bagaimana kita menggunakan teknik visualisasi untuk membangun respon positif terhadap situasi yang membuat kita tertekan. Oke, sebelum itu kita akan explain dulu agar membakar semangat biar lebih semangat lagi untuk mengikuti sesi konseling yang keempat ini. Jadi gamesnya adalah hitung dari awal. Kita pernah mencobanya di awal sesi, mungkin adik-adik masih mengingat kok. Masih kita coba. Apel ada 1, anggur ada 1, leci ada berapa? Leci ada 12. Sebelumnya itu hitung dari awal. Kita ulang ya. Mary ada 2, 9 ada 3, 5 ada berapa? Lagi fokus. Anggur ada 1, Mary ada 2, Cembele ada berapa? 3. Karena adik-adik sudah fokus, sekarang kita bisa lanjut ke sesi berikutnya. Sudah siap? Oke, mengenai teknik visualisasi yang beberapa hari lalu yang kita belajar bersama untuk mengelola emosi negatif. Sekarang meminta salah satu dari tadi untuk memberikan pengalamannya dalam menggunakan teknik visualisasi dalam mengontrol atau mengelola emosi negatif di rumah. Ada yang bersedia? Baik, perkenalkan saya pembahasan. Saya akan dari belakang tentang pengalaman saya tanggal saya tersebut pada kemarin waktu siang, durasi 5 menit, dan visualisasi pantai tingkat saya sebelum melakukan teknik tersebut 5. Sudah saya masuk ke teknik tersebut, sudah saya turun menjadi saya merasa lebih tenang, lebih nyaman. Sekarang program dari
lakukan kemarin waktu malam durasi 7 menit tempat visualisasi di pantai tidak stres sebelum 5 tingkat stres sudah catatan komentar yang sudah tenang. Jadi kira-kira teknik menggunakan teknik visualisasi ini dalam mengelola emosi negatif seperti apa? Seperti supaya Mengelola emosi yang negatif yang marah ya. Stanley dan MK yang berbagi pengalamannya dalam menggunakan teknik visualisasi. Sekarang kita akan membahas atau sekarang kita akan menekankan bagaimana cara membangun respon positif atau bagaimana cara mengelola emosi negatif menjadi emosi yang positif. Dan bagaimana cara mengelola pola pikir yang negatif menjadi pola pikir yang positif. Jadi kita akan menggunakan teknik reflecting dengan visualisasi yang mana ini akan membantu adik-adik untuk lebih siap menghadapi situasi yang lebih menantang. Dari sekarang, coba adik-adik pikirkan situasi di mana kalian sering kali merasa cemas atau berpikir negatif. Misalnya, ketika kalian merasa gagal dalam suatu hal, sekarang mari kita diskusikan apa yang biasanya kalian lakukan atau pikirkan dalam situasi tersebut. Misalnya kalian itu gagal dalam ujian, gagal dalam perlombaan, itu kira-kira dalam situasi seperti itu apa yang adik-adik pikirkan? Satu. Pak, anak itu Dari Kristen, misalnya kan dalam ikut ujian, misalnya kalian gagal dalam ikut ujian, kira-kira pikiran apa yang muncul ketika kalian itu berhadapan dengan situasi seperti itu? Gimana pikiran gitu? Misalnya ini kayaknya kalau gagal, merasa putus asa, kecewa dengan diri sendiri. Tidak percaya diri. Sekarang ibu minta kalian pikirkan dalam situasi apa begitu yang kira-kira membuat kalian itu berpikiran negatif. Kegagalan, atau situasi apapun. Mana misalnya kalian bisa tugas rumah, dan tugas rumahnya ini sangat susah dan kalian saya tidak bisa kerjain tugas. Itu kan pikiran negatif. Kalau kalian belum mencoba tapi sudah menjudge diri kalian sendiri bahwa kalian tidak bisa, itu contoh pikiran negatif. Kira-kira contoh yang lain seperti apa? Kalau ada perlombaan itu merasa kecewa dengan diri sendiri, putus asa. Yang lain, ketika dipilih untuk berinteraksi dengan teman-teman yang lain, dan kamu merasa kayaknya saya tidak bisa. Kayaknya nanti kalau misalnya saya bercerita, teman-teman akan mentertawakan saya. Itu tuh pikiran-pikiran negatif. Kira-kira yang lain seperti apa? Coba adik-adik gabungkan, pikirkan. Kira-kira adik-adik pernah tidak dalam situasi seperti ini?
bukan contoh-contoh pola pikir yang negatif. Nah, setelah kalian mengenali pikiran negatif tersebut, sekarang coba adik-adik pikirkan bagaimana kalian bisa mengubah pikiran negatif itu menjadi sesuatu yang lebih positif lagi. Jadi kasih contoh, misalnya saat kalian berpikir saya tidak bisa melakukan ini, saya tidak bisa mengerjakan tugas yang itu banyak. Nah, kalian bisa mengatakan pada diri kalian sendiri bahwa saya akan mencoba yang terbaik dan belajar dari proses ini. Itu kan menjadi mengubah pikiran negatif kalian menjadi pikiran yang positif. Kalian bisa kasih contoh. Sekarang adik-adik berikan contoh yang lain. Ketika tidak dipilih dalam perlombaan atau mengikuti perlombaan dan berkecil hati, mungkin belum saatnya. Jadi masih bisa belajar lagi untuk menjadi yang baik, yang terbaik, dan nantinya pasti akan dipilih untuk mengikuti perlombaan tersebut. Kalau dari masalah yang lain, ada yang bisa coba kok. Itu kenapa yang diberikan pada diri sendiri? Usaha lebih keras. Kalau dari yang lain tadi yang ketika dipilih untuk berliterasi di depan teman-teman yang lain, dan ketika sudah dipilih pasti dalam hati merasa kayaknya saya tidak bisa. Nanti teman-teman saya akan tertawakan saya ketika saya membuat kesalahan. Dan itu bisa diubah, adik-adik bisa mengubahnya menjadi pikiran yang positif, kasih semangat pada diri sendiri bahwa ini anggap saja teman-teman yang lain ini seperti semut. Betul. Jika kalian berliterasi, tidak usah takut salah, tidak usah takut ditertawakan. Intinya kalian belajar untuk berliterasi di depan teman-teman yang banyak. Karena ketika kalian dipilih, pasti dipilih itu karena guru merasa kalian itu mampu. Ya, cara mengubah pikiran negatif menjadi pikiran yang positif agar untuk adik-adik bisa menjadi lebih percaya diri. Misalnya di sini, siapa yang sebelum mencoba tuh kalian sudah merasa bahwa kayaknya saya tidak bisa, kayak ada ketakutan tersendiri dalam kalian punya diri. Pasti kalian pernah merasakan seperti itu, toh? Jadi ketika kalian berpikiran seperti itu, adik-adik bisa mengubahnya menjadi pikiran yang positif. Dengan apa? Dengan menyatakan kepada diri sendiri bahwa saya bisa, saya pasti bisa, saya dipilih karena dirasa mampu gitu untuk berinteraksi di depan teman-teman yang lain. Dan ketika mungkin saat nanti adik-adik merasa bahwa dalam pikiran kalian itu ada bisa mengalami situasi yang membuat kalian itu kayak marah, sedih gitu. Dalam situasi seperti itu adik-adik bisa mengatakan ini bisa menjadi pelajaran bagi diri saya untuk bertahap atau berproses selanjutnya. Di sini paham kok. Nah, untuk penerapan tekniknya ini adalah kita menggunakan teknik breathing dulu ya yang pertama. Nah, di saat adik-adik merasa bahwa tidak mampu atau berpikiran negatif, kalian bisa menarik nafas panjang, lalu dihembuskan perlahan oleh mulut sampai kalian merasa lebih rileks. Ambil contoh, misalnya kalian ingin presentasi di depan kelas, presentasi
dan tugas kak atau diminta untuk berdoa di depan kelas ketika kayak gugup gemetar gitu naik pernah begitu. Nah, ketika kali-kali menghadapi situasi seperti itu, kali-kali bisa menggunakan teknik pernapasan, tarik nafas, lalu hembuskan perlahan melalui mulut sampai kali-kali itu merasa lebih rileks dan tenang. Kita coba teknik pernapasan sekali lagi ya. Sekarang ini minta dari juga. Tangannya di atas meja. Kalau bisa tutup mata, tutup mata. Terus tarik nafas. Rasakan, hembuskan perlahan dari mulut. Tarik lagi. Bayangkan ketika kalian menarik nafas dan ketika kalian menghembuskannya, kalian menghembuskan atau mengeluarkan semua rasa tekan, rasa kecil hati, tidak percaya diri. Tarik nafasnya kembali, hembuskan pelan-pelan. Tarik nafas lagi, lalu hembuskan perlahan. Ulangi sekali lagi sampai kali merasa rileks atau merasa badannya lebih tenang, lebih enteng. Sekarang kita akan lanjutkan. Baik, sekarang karena kita akan meeting, kita itu ya juga. Matanya diucapkan kalau bisa agar kalian lebih fokus.
Coba pikirkan bagaimana kalian bisa gunakan perasaan dasar itu ketika kalian menghadapi situasi yang menantang. Di mana kalian bisa menggantikan pikiran negatif dengan pikiran yang positif dan bayangkan diri kalian respon emosi atau pikiran negatif tersebut dengan lebih baik. Sekarang kita sudah memasuki teknik visualisasi dan teknik pernapasan. Sekarang bisa kalian ceritakan bagaimana perasaan kalian setelah latihan ini. Apakah kalian merasa lebih baik, merasa lebih tenang, dan merasa lebih siap untuk menghadapi situasi yang menantang? Apakah ada perubahan dalam cara kalian berpikir setelah kalian bersedang? Bisa satu dari tadi untuk menceritakan perasaannya mulai dari sini. Dan sekarang apakah Stevi bisa merasa lebih tenang atau merasa lebih siap ketika menghadapi situasi yang menantang? Berikutnya, terus apakah dengan perasaan tenang ini kalian merasa lebih siap tidak, merasa lebih mampu tidak untuk menghadapi situasi yang menantang atau situasi yang membuat emosi kamu terbebani? Siap, bisa. Siap untuk menghadapi situasi yang menantang. Baik. Jadi ibu harap kalian bisa membawa rasa nyaman, rasa damai ini ketika kalian menghadapi situasi yang sulit atau situasi yang menantang. Atau di saat kalian merasa kecil hati, kalian bisa kembali ke hutan ini, hutan yang dimana kita menggunakan sebagai visualisasi tadi. Kalian bisa membawa ketenangan dari sana untuk menghadapi situasi yang menantang. Kalian bisa kok? Bisa. Dari yang tadi latihan ini menunjukkan bahwa kita itu punya kekuatan untuk mengubah cara pikir yang negatif dari cara pikir yang positif. Di mana kalian itu bisa mengganti pikiran yang negatif ini dengan pikiran yang positif dan akan membantu kalian semua menghadapi situasi yang lebih tenang dan percaya diri. Jadi karena hari ini kita sudah belajar cara mengubah pikiran negatif menjadi pikiran yang positif dan bagaimana cara kita merasa lebih tenang melalui visualisasi dan bagaimana perasaan kalian merasa lebih tenang dan rileks jika sudah menggunakan pernapasan. Jadi adik-adik, langkah ini penting untuk meningkatkan cara kalian merespon emosi atau bagaimana cara kalian meregulasi emosi. Jadi karena kita sudah berada di penghujung kegiatan, seperti biasa ibu minta adik-adik untuk mengisi lembar evaluasi. Kita kali ini yang ke-10 sesi keempat ya.
Adik-adik, terima kasih yang sudah mendengarkan kelas ini ya. Semoga rumahnya seperti biasa yang kita tadi bisa menerapkan teknik ini di rumah di saat kalian merasa juga itu mulai terbuka di pikiran kalian. Dimana kalian merasa pikiran kalian negatif, kalian bisa mencoba teknik ini untuk mengubah pola pikir kalian menjadi pikiran yang positif. Bisa kok? Karena tadi sebelum mengawali kegiatan kita mulai berdoa dan sekarang kita akan siapa yang selesai untuk dalam doa. Selanjutnya adik-adik mengikuti mata pelajaran apa? Jadi semangat untuk mata pelajaran selanjutnya dan sampai posisi yang